pembelajaran interaktif. Selamat menyaksikan. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose 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 with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang matriks. Adapun yang kita pelajari dari matriks yaitu pengertian matriks, orde matriks, matriks identitas, jenis-jenis matriks, operasi matriks, determinan matriks, dan juga inverse matriks. Langsung saja kita ke pengertian matriks. Secara umum, matriks adalah sekumpulan bilangan yang disusun dengan bentuk baris mendatar dan juga kolom tegak yang dibatasi oleh kurung siku ataupun kurung biasa. Syarat perkalian matriks. Yang pertama, P tidak sama dengan P karena perkalian matriks tidak berlaku komutatif. Yang kedua, jika P adalah matriks persegi maka P pangkat 2 sama dengan P kali P. P pangkat 3 sama dengan P pangkat 2 dikali P, dan sebagainya. 3. Jika P sama dengan 0, maka tidak dapat dinyatakan bahwa P sama dengan 0 atau Q sama dengan 0. Sifat-sifat operasi perkalian pada dua matriks di sini ada 7 ya. Orde merupakan ukuran dari sebuah matriks yang menunjukkan banyaknya baris dan juga kolom. Orde sendiri dinotasikan dengan B kali K. B merupakan jumlah dari baris, sedangkan K adalah jumlah dari kolom. Mari perhatikan model matriks M di tengah slide. Elemen terakhir yang diberi kotak kuning yaitu MBK menunjukkan elemen berada di baris terakhir dan kolom terakhir. Inilah yang menentukan orde matriks tersebut. Berdasarkan perbandingan jumlah baris dan kolomnya, kita bisa membedakan bentuk matriks menjadi dua kategori utama. Yang pertama, matriks persegi. Terjadi jika jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Yang kedua, matriks persegi panjang. Terjadi jika jumlah baris tidak sama dengan jumlah kolom, baik itu baris lebih banyak maupun kolom lebih banyak. Sesuai namanya, tampilannya akan memanjang secara vertikal ataupun horizontal. Jadi, setiap kali melihat matriks, hal pertama yang harus diperhatikan adalah ordenya, karena ini akan menentukan operasi hitung apa saja yang bisa kita lakukan nantinya. Matriks identitas merupakan matriks persegi yang dilambangkan dengan huruf I. Dalam penjumlahan dan pengurangan, matriks identitas elemennya semuanya 0, sedangkan dalam perkalian untuk diagonalnya adalah 1 dan untuk elemen lainnya adalah 0. Jenis-jenis matriks berdasarkan ordenya dibagi menjadi 5. Yang pertama matriks persegi, yang kedua matriks baris, yang ketiga matriks kolom, yang keempat matriks datar, dan yang kelima adalah matriks tegak. Yang pertama, matriks persegi. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, matriks persegi memiliki orde B kali B, yang artinya banyaknya baris tepat sama dengan banyaknya kolom. Matriks ini seringkali cukup disebut dengan matriks persegi berorde B. Keunikan matriks ini adalah ia memiliki diagonal utama dan diagonal samping yang simetris. Yang kedua, matriks baris. Sangat mudah dikenali karena bentuknya yang memanjang ke samping. Ciri utamanya adalah ia hanya memiliki tepat satu baris saja, namun bisa memiliki banyak kolom. Karena hanya terdiri dari satu baris, dalam dunia matematika dan fisika, matriks ini sering disebut sebagai vektor baris. Kebalikan dari matriks baris, yaitu matriks kolom. Matriks ini bentuknya memanjang ke bawah karena ia hanya memiliki tepat satu kolom saja, meskipun barisnya bisa berjumlah berapapun. Sama halnya dengan matriks baris, matriks ini sering dikenal sebutan vektor kolom. Yang selanjutnya adalah matriks datar. Sebuah matriks dikatakan matriks datar jika tampilannya terlihat melebar ke samping. Secara matematis, syaratnya adalah jumlah kolom harus lebih banyak daripada jumlah baris.
Selain itu, jumlah barisnya harus lebih dari 1 agar tidak tertukar dengan matriks baris. Yang terakhir adalah matriks tegak. Matriks ini memiliki tampilan yang memanjang ke atas atau vertikal. Syaratnya adalah jumlah baris harus lebih banyak daripada jumlah kolom. Di sini jumlah kolomnya harus lebih dari 1 agar bisa dibedakan dari matriks kolom. Karena jumlah barisnya mendominasi, matriks-matriks ini terlihat berdiri tegak. Jenis-jenis matriks berdasarkan elemen yang menyusunnya terdiri dari 9. Ada matriks 0, matriks diagonal, matriks skalar, matriks identitas, matriks Q3 atas, matriks Q3 bawah, matriks transpos, matriks simetri, dan matriks simetris miring. Yang pertama adalah matriks 0. Seperti namanya, matriks ini sangat sederhana. Semua elemen di dalamnya bernilai 0. Matriks ini tidak terikat pada orde tertentu. Ia bisa berbentuk persegi maupun persegi panjang. Biasanya matriks 0 dilambangkan dengan huruf O. Dalam operasi matematika, matriks ini berfungsi sebagai identitas penjumlahan. Yang kedua adalah matriks diagonal. Matriks tersebut harus berupa matriks persegi. Karakteristik utamanya adalah memiliki nilai selain 0 hanya pada bagian diagonalnya. Sementara itu, elemen-elemen di luar jalur diagonal tersebut wajib bernilai 0. Yang ketiga adalah matriks skalar. Secara struktur, matriks skalar hampir mirip dengan matriks diagonal karena elemen di luar diagonal utamanya bernilai 0. Perbedaan utamanya terletak pada nilai diagonalnya. Pada matriks skalar, semua nilai pada diagonal utama harus sama atau seragam. Jadi, jika diagonalnya berisi angka yang sama selain 0 atau 1 secara spesifik, kita menyebutnya matriks skalar. Yang keempat adalah matriks identitas. Ini adalah jenis matriks skalar yang paling khusus dan paling sering digunakan dalam operasi perkalian matriks. Syaratnya sangat spesifik. Sebuah matriks diagonal disebut matriks identitas jika seluruh elemen pada diagonal utamanya adalah 1. Matriks ini biasanya dilambangkan dengan huruf I. Yang kelima adalah matriks Q3 atas. Syarat utamanya adalah matriks ini harus berupa matriks persegi. Disebut segitiga atas karena seluruh elemen yang bernilai 0 terletak di bawah diagonal utamanya. Sebaliknya, elemen-elemen yang memiliki nilai selain 0 berkumpul di bagian atas, termasuk pada diagonal utamanya. Selanjutnya adalah kebalikan dari matriks Q3 atas, yaitu matriks Q3 bawah. Pada jenis matriks ini, posisi elemen 0 justru berada di atas diagonal utama. Artinya, kumpulan angka-angka yang bukan 0 terkonsentrasi di bawah matriks. Yang selanjutnya adalah matriks transpos. Sederhananya, transpos adalah proses menukar posisi. Elemen yang awalnya berada di baris diubah menjadi elemen kolom. Begitu pula sebaliknya. Simbol dari matriks ini biasanya menggunakan huruf kapital dengan pangkat T. Mari kita lihat contoh pada slide. Perhatikan matriks A. Baris pertama berisi angka 3, 0, dan 0. Pada A transpos, angka 300 tersebut kini berubah posisi menjadi kolom pertama, menurun ke bawah. Hal yang sama terjadi pada baris kedua, yaitu 750, yang menjadi kolom kedua dan baris ketiga 189 yang menjadi kolom ketiga pada hasil transposnya. Yang selanjutnya adalah matriks simetri. Syarat utamanya, matriks ini harus berbentuk persegi. Matriks ini disebut simetri jika elemen-elemen di luar diagonal utamanya saling mencerminkan satu sama lain. Artinya, elemen pada baris I kolom J nilainya sama dengan elemen pada baris J kolom I. Intinya, jika sebuah matriks simetri ditranspos, hasilnya akan tetap sama
dengan matriks asalnya. Sebagai penutup dari pembahasan mengenai jenis-jenis matriks berdasarkan elemen penyusunnya, yang terakhir adalah matriks simetri miring. Matriks simetri miring memiliki sifat yang hampir mirip dengan matriks simetri biasa, namun ada satu perbedaan yang sangat krusial. Pada matriks ini, elemen-elemen yang berada di posisi berseberangan atau yang dicerminkan melalui diagonal utama memiliki nilai yang berbeda, tepatnya memiliki tanda yang berlawanan. Jika pada matriks simetri elemen AIJ harus sama dengan AJI, maka pada matriks simetri miring elemen AIJ adalah negatif dari AJI. Mari kita perhatikan contoh yang ada di slide agar lebih jelas. Lihatlah matriks A dengan ordo 3x3. Perhatikan elemen di baris 1 kolom 2 yaitu angka 2. Sekarang lihatlah pasangannya di baris 2 kolom 1 nilainya adalah minus 2. Hal yang sama berlaku untuk angka minus 3 di baris 1 kolom 3 yang pasangannya adalah 3 di baris 3 kolom 1. Begitu pula dengan 6 dan minus 6 yang saling berseberangan. Kita juga bisa melihat pola yang sama pada matriks B dengan ordo 4x4 yang lebih kompleks. Semua elemen yang saling bercermin memiliki nilai angka yang sama, namun dengan tanda positif dan negatif yang berbeda. Selanjutnya kita akan mempelajari soal operasi dalam matriks berisi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Dan di setiap operasi itu kita akan mempelajari soal definisi, sifat, dan juga contoh soal. Definisi. Operasi penjumlahan matriks adalah suatu operasi melibatkan lebih dari satu matriks. Jika P, Q, dan R adalah suatu matriks dengan P ditambah Q sama dengan R, maka hasil penjumlahan dari elemen P dan Q yang bersesuaian akan menghasilkan elemen pada matriks F. Secara spesifik dapat ditulis PBK ditambah QBK sama dengan RBK. P-nya harus P kecil, Q-nya harus Q kecil, dan R-nya juga harus R kecil. Sedangkan B adalah baris dan K adalah kolom. Dengan catatan, matriks yang dioperasikan harus memiliki ordo yang sama. Sifat-sifat operasi penjumlahan. Jika P dan Q adalah matriks, maka sifat-sifat operasi penjumlahan yaitu: yang pertama ada sifat komutatif, kedua sifat asosiatif, ketiga matriks nol, keempat transpose matriks, dan kelima inverse matriks. Selanjutnya adalah contoh soalnya. Misalkan diketahui P sama dengan 2, 4, 1, dan 5, dan Q sama dengan 3, 4, 5, dan 1. Maka P ditambah Q sama dengan 2, 4, 1, 5 ditambah 3, 4, 5, dan 1 sama dengan 2 ditambah 3, 4 ditambah 4, 1 ditambah 5, 5 ditambah 1. Hasilnya adalah baris pertama 5 dan 8, dan baris kedua adalah 6 dan 6. Selanjutnya adalah definisi dari operasi pengurangan. Operasi pengurangan matriks adalah suatu operasi melibatkan lebih dari satu matriks. Jika P, Q, dan R adalah suatu matriks dengan P dikurangi sama dengan R, maka hasil pengurangan dari elemen P dan Q yang bersesuaian akan menghasilkan elemen pada matriks R. Secara spesifik dapat ditulis PBK dikurangi QBK sama dengan RBK. Selanjutnya adalah sifat-sifat operasi pengurangan. Jika P dan Q adalah matriks, maka sifat-sifat operasi pengurangan yaitu: 1. Pengurangan matriks tidak komutatif. 2. Pengurangan matriks tidak asosiatif. 3. Dengan 0 adalah matriks identitasnya. 4. Matriks P dikurang matriks Q sama dengan matriks P ditambah matriks min Q. 5. Transpose matriks. Dan 6. Matriks P dikurangi matriks 0 sama dengan matriks P. Selanjutnya adalah contoh soal. Misalkan diketahui P sama dengan 2, 4, 1, 5, dan Q sama dengan 3, 4, 5, dan 1, maka P dikurang Q sama dengan 2, 4, 1, 5 dikurang 3, 4, 5, dan 1 sama dengan 2 dikurang 3, 4 dikurang 4, 1 kurangi 5, dan 5 kurang 1 sama dengan menghasilkan matriks min 1, 0, dan baris keduanya adalah min 4 dan 4.
Selanjutnya operasi perkalian. Yang pertama perkalian matriks dengan skalar. Skalar yang dimaksud adalah bilangan real yang dapat dikalikan dengan matriks. Misalkan matriks P dikalikan dengan bilangan real S, maka akan terbentuk matriks baru SP. Sebagai contoh, jika S sama dengan 3 dan P sama dengan matriks 2, 4, 1, 5, maka SP sama dengan 3 dikali matriks 2, 4, 1, 5 sama dengan matriks 6, 12, 3, dan 15. Jika P dan Q adalah matriks yang memiliki ordo yang sama, P kecil dan Q kecil adalah skalar, maka sifat-sifat perkalian matriks dengan skalar adalah sebagai berikut. Dan di situ terdapat 6 ya sifat-sifatnya. Yang kedua, perkalian dua matriks. Pada perkalian dua matriks terdapat syarat bahwa jika terdapat dua matriks P dan Q, maka banyaknya kolom pada matriks P harus sama dengan banyaknya baris pada matriks Q. Jika P A kali B, maka Q B kali C. Matriks hasil perkalian akan menghasilkan PQ A kali C. Contoh, P sama dengan matriks 2, 1, 1, 2. Q sama dengan matriks 1, 2, 3, 4, 3, 2. P dikali Q sama dengan matriks 2, 1, 1, 2 dikali matriks 1, 2, 3, 4, 3, 2. PQ sama dengan matriks 2 kali 1 tambah 1 kali 4 dan 1 kali 1 tambah 2 kali 4. Selanjutnya 2 kali 2 ditambah 1 kali 3, 1 kali 2 ditambah 2 kali 3. Selanjutnya 2 kali 3 ditambah 1 kali 2, 1 kali 3 ditambah 2 kali 2 menghasilkan matriks 6, 7, 8 dan 9, 8, dan 7. Syarat perkalian matriks. Yang pertama, PQ tidak sama dengan QP karena perkalian matriks tidak berlaku komutatif. Dan yang kedua, jika P adalah matriks persegi maka P pangkat 2 sama dengan P kali P. P pangkat 3 sama dengan P pangkat 2 dikali P, dan sebagainya. 3. Jika P Q sama dengan 0, maka tidak dapat dinyatakan bahwa P sama dengan 0 atau Q sama dengan 0. Sifat-sifat operasi perkalian pada dua matriks di sini ada 7 ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar soal determinan matriks. Dalam determinan matriks kita akan mempelajari dua ordo, yaitu ordo 2 kali 2 dan 3 kali 3. Dalam ordo 3 kali 3 ada dua metode, yaitu metode Sarus dan juga metode Poisson. Determinan matriks sering dinotasikan dengan determinan P atau harga mutlak P, dengan P suatu matriks merupakan selisih antara perkalian elemen-elemen diagonal primer dan sekunder. Untuk mencari determinan matriks terlebih dahulu harus mengetahui ordo dari matriks yang akan dicari ya. Pastikan bahwa ordo matriks tersebut adalah B kali B atau K kali K, atau banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Yang pertama, determinan matriks ordo 2 kali 2. P sama dengan matriks A, B, C, D, maka determinan P sama dengan A kali D dikurang B kali C. Contoh, H sama dengan matriks 2, 1, 1, 3, maka determinan H sama dengan 2 kali 3 dikurang 1 kali 1 sama dengan 5. Yang kedua, determinan matriks ordo 3 kali 3. Terdapat dua metode dalam mencari determinan matriks ordo 3 kali 3, yaitu sebagai berikut. A. Metode Sarus, misalkan Q sama dengan matriks A, B, C, D, E, F, G, H, I. Harga mutlak Q sama dengan matriks A, B, C, D, E, F, G, H, I. Dan sebelahnya A, B, D, E, G, H. Maka harga mutlak Q sama dengan dalam kurung A dikali E kali I ditambah B kali F kali G ditambah C kali D kali H tutup kurung dikurang buka kurung C kali E kali G ditambah A kali F kali H ditambah B kali D kali I tutup kurung. Contoh, Q sama dengan matriks 2, 1, 2, 3, 5, 4, 3, 5, 1. Harga mutlak Q sama dengan 2, 1, 2, 3, 5, 4, 3, 5, 1. Sebelahnya ditambahkan 2, 1, 3, 5, 3, 5. Maka harga mutlak Q sama dengan buka kurung dan di dalam kurung 2 kali 5 kali 1 ditambah 1 kali 4 kali 3 ditambah 2 kali 3 kali 5. Harga mutlak Q sama dengan buka kurung dalam kurung 2 kali 5 kali 1 ditambah 1 kali 4 kali 3 ditambah 2 kali 3 kali 5 tutup kurung dikurang buka kurung 2 kali 5 kali 3 ditambah 2 kali 4 kali 5.
ditambah 1 kali 3 kali 3 tutup kurung sama dengan buka kurung 10 ditambah 12 ditambah 30 tutup kurung dikurang buka kurung 30 ditambah 40 ditambah 3 tutup kurung sama dengan 52 dikurang 73 sama dengan min 21. B. Metode kuantor. Metode kuantor adalah metode pencarian determinan matriks dengan memanfaatkan submatriks dalam kurung matriks minor. Misalkan Q sama dengan matriks A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, misal K 3 kali 3 sama dengan M11. Yang kedua, min M12, M13, min M21, M22, min M23, M31, min M32, M33. Maka harga mutlak Q sama dengan A dikali matriks harga mutlak Q sama dengan A kali harga mutlak E F H I dikurang B dikali harga mutlak D F G I ditambah C kali harga mutlak D E G H. Contoh, Q sama dengan matriks 212, 354, 351. Harga mutlak Q sama dengan 2 kali harga mutlak 5451 dikurang 1 kali harga mutlak 3431 ditambah 2 kali harga mutlak 3535 sama dengan dalam kurung 2 kali min 15 dikurangi dalam kurung lagi 1 kali min 9 ditambah 2 kali 0 sama dengan min 30 ditambah 9 ditambah 0 sama dengan min 21. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu inverse matriks dimiliki oleh matriks persegi. Maka yang berlaku A dikali A inverse sama dengan Inverse matrix. Inverse matrix didefinisikan oleh rumus di bawah. Dengan harga mutlak A adalah determinan matriks A dan adjoint A adalah adjoint dari matriks A. A inverse sama dengan 1 per harga mutlak A dikali adjoint A. Adjoint A sama dengan matriks D min B min C dan A. Contoh, A sama dengan harga mutlak 3 min 1 11 min 4. Maka A inverse-nya sama dengan 1 per A kali D dikurang B kali C dikali matriks D min B min C dan juga A. Maka A inverse sama dengan 1 per min 12 dikurang min 11 dikali min 4 1 min 11 dan 3 sama dengan 1 per min 1 dikali min 4 1 min 11 dan 3 sama dengan matriks 4 min 1 11 dan min 3. Selanjutnya inverse matriks ordo 3 kali 3. Untuk mencari inverse matriks ordo 3 kali 3 kita perlu mencari adjoint matriksnya dulu. Misal A adalah matriks ordo 3 kali 3 seperti contoh di samping di sebelah kanan. Nah, selanjutnya adjoint matriks A akan memiliki elemen-elemen dengan tanda negatif dan positif yang selang-seling. Contohnya seperti di sebelah kanannya. Untuk mencari elemen-elemen dari adjoint A, maka kita harus menutup baris dan kolom yang bersesuaian dengan masing-masing elemen. Lalu mencari determinan dari matriks 2 kali 2 yang terbentuk. Misal contoh untuk mencari X11, tutup baris pertama dan kolom pertama. A sama dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I. Kita akan menutup baris pertama yaitu A, B, C dan kolom pertama A, D, G. Maka kita akan menyisakan E, F, H, I. X11 sama dengan harga mutlak E, F, H, I sama dengan E kali 1 dikurang F kali H. Selanjutnya akan seperti itu. Setelah elemen dari adjoint matriks A diketahui, maka substitusikanlah ke dalam formula inverse matriks yang sebelumnya ditampilkan. A inverse sama dengan 1 per buka kurung A kali E kali I ditambah B kali F kali G ditambah C kali D kali H tutup kurung dikurang buka kurung C kali E kali G ditambah A kali F kali H ditambah B kali D kali I tutup kurung dikali matriks positif E kali I dikurang F kali H min D kali I dikurang F kali G positif D kali H dikurang E kali G min B kali I dikurang C kali H positif A kali I dikurang C kali G min A kali H kurang B kali G positif
B kali F kurang C kali E, min A kali F dikurang C kali D positif A kali E dikurang B kali D. Tentu saja formula di atas sangat panjang dan tidak untuk dihafal ya. Sebaiknya kalian pahamilah langkah-langkah dalam mencari determinan dan aljabar matriksnya saja. Sekian video pembelajaran interaktif dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.